إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian takwa yang telah kita kenal, yakni kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ketakwaan yang seperti itulah kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan di akhirat nanti memiliki satu perkara yang berbeda dengan kehidupan kita di dunia saat ini. Iya, karena sungguhnya di dalam kehidupan dunia, perbekalan yang kita perlu siapkan adalah ketika kita masih berada di dunia ini, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita sedang berlangsung dalam kehidupan ini. Sedangkan ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan di akhirat nanti, bekalnya bukan dicari atau disiapkan ketika kita sudah menjalani kehidupan di akhirat nanti, namun justru perbekalan yang perlu kita siapkan adalah ketika kita masih hidup di dunia ini dan belum memasuki kehidupan di alam akhirat nanti. Iya, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kehidupan di akhirat nanti itu bekalnya bukan berupa harta seperti di dunia. Bekalnya bukan berupa jabatan atau status sosial yang mapan ataupun kekayaan dan sebagainya, bukan. Tapi ketahuilah, bekal yang perlu kita bawa dalam kehidupan di akhirat nanti itu adalah yang berupa keimanan, amal saleh, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekal yang seperti ini ma'asyiral muslimin hanyalah bisa kita siapkan dan bisa kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini saja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah
pada ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah Ta'ala menyatakan, dan berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iya, di dalam kita melakukan amal soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti itu, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mewasiatkan kepada kita agar dalam melakukan amalan tersebut harus kita lakukan dengan bersegera, harus kita lakukan dengan cepat-cepat, jangan menunda-nundanya lagi. Karena sungguh dikhawatirkan ketika kita menunda-nunda di dalam melakukan amal saleh, maka kita akan mendapatkan halangan-halangan yang bisa menyebabkan kita tidak bisa melakukan amal-amal tersebut karena adanya sebab-sebab tertentu atau halangan-halangan tertentu tersebut. Karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Rasulullah menyatakan, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang bentuknya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Karena dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, maka kata Rasulullah, ada seseorang di pagi hari masih dalam keadaan sebagai seorang mukmin, tapi sore hari telah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih dalam keadaan sebagai seorang mukmin, ternyata pagi harinya dia telah berubah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu mirad dunya. Allah Ta'ala, Rasulullah menyatakan, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka telah menjual keyakinan agamanya demi hanya untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan dunia semata. Ma'asyiral muslimin, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Yang intinya dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menyuruh kita untuk cepat-cepat, untuk bersegera di dalam melakukan amal-amal soleh. Jangan berlambat-lambat, jangan kita menunda-nunda nanti dan nanti. Ma'asyiral muslimin, kan disebutkan pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau juga bersabda, badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiya aw ghinan mudghiya aw mardan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala fasharru ghaibin yantadir aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amad. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal saleh sebelum datang kepada kalian 7 perkara yang kalian akan tunggu-tunggu kedatangannya. Yaitu pertama, kata beliau, adalah yakni faqran munsiya, kefakiran atau kemiskinan yang membuat lupa, au ghinan mudghiya, atau kekayaan yang melampaui batas, au mardan mufsida, atau penyakit yang merusak, au haraman mufannida, atau masa tua yang melemahkan, au mautan mujhiza, atau kematian yang datang secara tiba-tiba, awid dajjala fasyarru ghaibin yantadiru, atau munculnya dajjal yang mana ia merupakan seburuk-buruk perkara gaib yang dinanti-nanti, awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau datangnya kiamat, dan kiamat itu adalah perkara yang sangat besar petakannya dan sangat berat kehancurannya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan sanadnya insyaallah adalah sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, badiru bil a'mali sab'an. Kata beliau, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal ketaatan dan amal soleh sebelum datang kepada kalian 7 perkara.
Yang mana 7 perkara ini hal tantadiruna illa, yang mana 7 perkara yang akan membinasakan, akan menghancurkan keadaan seseorang dan menyebabkan terhalangnya seseorang dari melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 7 perkara itu? Di antaranya beliau menyebutkan illa faqran munsiya, yakni yang pertama adalah kefakiran atau kemiskinan yang menjadikan seseorang lupa, au ghinan mudghiya, atau yang kedua adalah kekayaan yang menyebabkan seseorang menjadi melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, Nabi menyebutkan 2 perkara ini. Yang pertama adalah kemiskinan yang membuat seseorang lupa, atau kekayaan yang membuat seseorang berbuat melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah di dalam hal masalah rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya, maka kehidupan kita sebagai manusia ini berada di antara 2 kondisi. Pertama adalah terkadang Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita kekayaan ataupun kecukupan, atau mempunyai harta yang banyak, anak-anak yang sehat dan yang membuat bangga, keluarga yang membahagiakan, rumah yang bagus, kendaraan yang baik, kedudukan dan jabatan yang mapan, dan lain-lain yang semakna dengan kekayaan. Nah, ketika dalam kondisi yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, biasanya perkara ini menyebabkan potensi besar yang membuat manusia menjadi sombong dan juga meremehkan orang yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kata Allah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa? Karena dia melihat dirinya adalah serba cukup atau dipenuhi dengan kekayaan, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kalian semuanya akan kembali. Ma'asyiral muslimin, inilah mayoritas dan kebanyakan manusia. Di saat dia diberi kekayaan, diberikan kemampuan dan kecukupan, maka sungguh ia kadang-kadang seringnya adalah berbuat kesombongan, berbuat kesemena-menangan, dan juga membuat yang lainnya direndahkan. Nah, mungkin saja kita pernah melihat, ma'asyiral muslimin, dahulu ada seseorang yang ketika diuji dengan kemiskinan, maka kemiskinan membuatnya untuk tidak berbuat sombong, bahkan tawaduk di hadapan Allah dan rendah. Ia pun tunduk kepada Allah, merasa sangat butuh kepada Allah dan pertolongannya. Lalu ketika orang ini diberikan kondisi berupa kecukupan, sehingga dia menjadi orang yang kaya dan menjadi orang yang terpandang, maka seringnya dia lupa diri sehingga menjadi orang-orang yang sekarang menjadi sombong. Nah, demikian ma'asyiral muslimin, kenyataan fitnah yang berupa kekayaan ataupun harta dan kecukupan. Sementara kita juga melihat hal yang lain yang berbeda. Kemiskinan juga bisa menyebabkan seseorang terkadang lupa untuk beribadah kepada Allah. Seseorang yang tidak mempunyai harta, yang diuji Allah dengan kemiskinan yang amat sangat, sementara kebutuhan hidupnya sangat banyak, maka banyak ia berpikir bagaimana menambah penghasilan. Terkadang dia sibuk untuk bekerja, terkadang pula mungkin tidak sibuk bekerja, tapi pikirannya dipenuhi dengan beban-beban kehidupan, sehingga tidak terpikir baginya bagaimana untuk belajar agama. Tidak sempat mereka memikir untuk ke masjid, ke ibadah. Tidak sempat untuk memikir hadir di majelis-majelis ta'lim. Tidak terbayang baginya untuk melakukan sedekah, ataupun berhaji, ataupun berumrah, atau melakukan berbagai ketaatan dengan alasan karena kemiskinan telah menjadikan sibuk dengan kemiskinannya tersebut, sehingga berat baginya untuk melakukan ketaatan. Nah, terkadang ma'asyiral muslimin, orang-orang yang seperti ini seringnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kemiskinan membuat seseorang lupa kepada Allah, lupa untuk ibadah kepadanya, lupa untuk menyambung silaturahim dan sebagainya. Naam, dan keadaan seperti ini banyak kita saksikan. Apalagi mohon maaf, kadang kita sering juga melihat ada orang-orang yang hidupnya sangat-sangat miskin, tinggal di kolong-kolong jembatan, mengemis di perempatan-perempatan jalan, atau bahkan orang-orang yang banyak melakukan pengangguran. Tetapi kita melihat banyak pula di antara mereka yang tidak mengenal ibadah sama sekali. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, dan juga mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam kondisi-kondisi seperti inilah sering membuat seseorang berat baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terhalang baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemiskinan yang membuat lupa kepada Allah. Demikian pula kekayaan yang menjadikan seseorang sombong. Oleh karena itu, ketika kondisi seperti ini belum menghampiri kita saat ini, maka jangan tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi hendaknya pada saat sekarang, ketika kita dimudahkan Allah Ta'ala, punya waktu luang untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita bersegera. Segeralah kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah sebelum datangnya penghalang-penghalang seperti yang disebutkan tadi. Apakah itu berupa kemiskinan yang menyebabkan seseorang hamba lupa kepada Allah, ataupun kekayaan yang menjadikan seseorang sombong. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, ma'asyiral muslimin, atani Jibrilu faqala, pernah suatu hari malaikat Jibril datang menemui saya. Kemudian ia berkata, ya Muhammadu, Rabbuka yaqra'u alaika salam. Wahai Muhammad, sungguh Rabbmu atau Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan ia berfirman, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu la kafara. Sungguh, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, sungguh ada di antara hamba-hambaku yang keimanannya itu tidaklah menjadi baik kecuali dengan sebab kekayaan, yang mana seandainya dia diuji, yaitu dengan kumiskinkan dia, kujadikan ia miskin, maka justru ia bertambah kufur. Demikian pula sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr walau aghniyatuhu la kafara. Dan sungguh ada pula di antara hamba-hambaku ini yang keimanannya tidaklah baik kecuali dengan sebab kemiskinan, yang seandainya dia diberikan kepadanya berupa kekayaan, justru ia menjadikan sebagai orang yang kufur. Ma'asyiral muslimin, hadis ini sesungguhnya adalah hadis yang dhaif, sebagaimana didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah ad-dhaifah. Namun secara makna hadis ini benar dan sesuai dengan kenyataan bahwa sungguhnya ada di antara manusia ini yang diuji Allah dengan kemiskinan, justru dia bersyukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ia diuji dengan kekayaan, justru ia menjadi kufur, sombong, lupa diri dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang diuji Allah dengan kemiskinan, dia juga bersyukur, dia taat ibadah kepada Allah dan melakukan berbagai amal saleh. Tapi ketika diuji dengan kemiskinan, justru ia menjadi kufur karena dia tidak sabar dengan kemiskinan yang dialaminya. Karena itu, ma'asyiral muslimin, perhatikan, sebelum datangnya kemiskinan yang amat sangat yang menjadikan kita lupa kepada Allah, dan sebelum datangnya kekayaan yang menjadikan kita sombong dan lalai kepada Allah, maka hendaknya kita bersegera untuk selalu melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kemudian Nabi menyebutkan perkara ketiga yang sering menjadi penghalang kita dari melakukan amal saleh adalah au maradun mufsida, yaitu sakit yang merusakkan. Artinya adalah sakit yang berat yang memberikan efek kepada diri seorang, baik secara kejiwaannya maupun secara fisiknya. Di saat sakit, ma'asyiral muslimin, seseorang bisa jadi berat, bahkan tidak mampu menggerakkan anggota badannya, atau jiwa bahkan dan pikirannya tergoncang karena sakitnya yang terus-menerus, sehingga yang dia pikirkan adalah bagaimana dia ingin sehat dan normal kembali seperti sedia kala. Namun ketika sakit seperti ini, seseorang terkadang baru berpikir untuk, ya seandainya saya sehat saya akan ke masjid. Ya padahal dia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan ataupun naik kendaraan. Dia pun berpikir, bagaimana seandainya kalau saya sehat saya akan ngaji, saya akan belajar ilmu-ilmu agama. Padahal saat dia sakit seperti sekarang ini, pikirannya sudah mulai melemah. Bahkan ketika sakit, banyak kita lihat orang-orang yang tidak lagi memikirkan untuk mengerjakan sholat, karena dia lebih fokus untuk memikirkan penderitaan sakit yang dialaminya. Dia harus mengikuti jadwal pengobatan yang harus dia tempuh, dengan berbagai obat yang harus dia minum dan seterusnya. Dan sakitnya terkadang justru akan membawa kepada ajal atau kematiannya.
Maka dalam kondisi seperti ini kita lihat banyak sekali manusia atau orang-orang ketika sakit bahkan tergolek di atas tempat tidur di rumah sakit. Dalam kondisi seperti itu mereka lupa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, meninggalkan sholat dan sebagainya, padahal sudah dekat dengan kematiannya. Sungguh kalau ini terjadi sangatlah membahayakan bagi diri kita. Apalagi mati dalam keadaan meninggalkan sholat, mati dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena sakit yang dideritanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum sakit yang membuat kita terhalang dari melakukan berbagai amal soleh seperti ini, hendaknya saat kita sehat sekarang ini, gunakan kesehatan kita untuk cepat-cepat bersegera dalam melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya sholat Jum'ah seperti ini ma'asyiral muslimin, seharusnya sebelum adzan, sebelum muadzin mengumandangkan adzan Jum'ah, harusnya para jamaah sekalian cepat-cepat hadir di masjid. Nah, cepat-cepat untuk berzikir, sholat, beribadah kepada Allah sambil menanti datangnya khatib untuk berkhutbah dan seterusnya. Bukan kemudian menunda-nunda, berlambat-lambat dan sebagainya. Maka bersegeralah ma'asyiral muslimin di saat kita sehat, di saat kita kuat untuk segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang rasa sakit yang membuat kita lemah dan tidak mampu berbuat apapun. Kemudian yang keempat ma'asyiral muslimin, termasuk perkara yang sering menghalangi kita dari melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah, yaitu al-haraman mufannidah, yakni masa tua yang membuat seseorang lemah dari melakukan ketaatan kepada Allah. Iya, apabila seseorang dipanjangkan usianya hingga menjadi masa tua, maka kondisinya semakin melemah. Bahkan terkadang masa tua menjadikan seseorang menjadi seperti anak kecil kembali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl pada ayat ke-70, Allah menyatakan, Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menyatakan, Allah yang menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu masa pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulu pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ma'asyiral muslimin, demikian keadaan masa tua. Di masa-masa tua seperti ini, seseorang yang dulu mungkin kita kenal kecerdasannya, kegagahannya, dan seseorang yang sangat energik dalam semua pekerjaannya, sekarang dia menjadi lemah. Seseorang yang dulu kelihatan bijaksana, sekarang di masa tuanya terlihat seperti seorang anak kecil. Bahkan kondisi perubahan drastis seperti itu menjadikan beban yang sangat berat baginya. Dia yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, sekarang ketika tua berganti menjadi tanggungan dan beban keluarga. Semangat dan kemampuan untuk melakukan amalan ini dan ibadah itu pun sudah tidak ada lagi padanya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan masa tua yang demikian bisa terkadang menyebabkan seorang lemah untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelum masa tua itu datang, sekarang di saat kita punya kesempatan dan waktu, hendaknya kita bersegera terus-menerus beramal saleh. Apalagi tidak tahu apakah kita sampai pada masa tua ataukah kita di masa muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bersegeralah beramal saleh sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya masa-masa tua yang menghalangi kita dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang keempat. Insyaallah selanjutnya kita sampaikan pada khutbah yang kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iya, kemudian di antara perkara kelima yang juga seringnya menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam hadis Nabi tadi adalah au mautan mujhiza, atau kematian
yang menyergap datang secara tiba-tiba, kematian yang datang secara mendadak. Iya, perhatikan ma'asyiral muslimin. Kematian sebagaimana kita ketahui pasti kita semua akan mengalaminya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam banyak ayat-ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Kematian perkara yang pasti terjadi. Dan kematian datangnya seringnya adalah tiba-tiba, dalam keadaan kita terkadang tidak siap menghadapinya. Kadang saat kita bekerja, kadang saat kita berolahraga, kadang pada saat kita kumpul di tengah keluarga, bahkan terkadang pula dengan sebab kecelakaan, dengan sebab sakit, dengan sebab apa saja yang dikehendaki Allah. Kalau sudah tiba kematian, sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda lagi, tidak bisa diakhirkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal, yaitu batas waktu kehidupan di dunia ini. Karena apabila telah datang ajalnya, batas akhir kehidupannya, maka tidak bisa ada yang mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula ada yang bisa memajukannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kematian itu datang, maka semua orang tidak akan bisa menolaknya, tidak akan bisa terhindar darinya. Kematian pasti akan merenggut nyawanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena datangnya secara tiba-tiba, sementara banyak di antara kita yang belum siap menghadapinya, belum banyak bekal, belum banyak amal saleh, belum banyak melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan mungkin lebih banyak dosa-dosanya, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada saat kita sehat sekarang ini, sadarilah ma'asyiral muslimin, hendaknya kita persiapkan bekal. Kita perbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Bersegeralah, cepat-cepatlah di dalam kita melakukan ketaatan. Jangan suka menunda-nunda, jangan suka berlambat-lambat, jangan suka kita terlambat-lambat. Karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh ma'asyiral muslimin. Nah, karena kalau sudah kematian telah datang, kita akan menyesal. Kenapa tidak dulu beramal saleh? Kenapa tidak bersegera dan cepat-cepat beramal saleh, sementara belum banyak apa yang kita bawa pada Allah Ta'ala. Padahal Allah mengingatkan sekali lagi pada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang keenam, termasuk perkara yang akan menjadi penghalang kita untuk bersegera dalam beramal adalah dengan, yakni sebagaimana juga dalam hadis, ad-dajjal fasyarru ghaibin yantadiru, atau munculnya dajjal yang akan muncul di akhir zaman, dan dia adalah seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu kedatangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya, disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih bahwa di antara tanda-tanda akan datangnya waktu kiamat yang sudah dekat, yaitu dengan munculnya dajjal. Dan dajjal ini makhluk seperti manusia dengan punya ciri-ciri yang tersendiri, yang mana dia menjadi fitnah yang sangat besar untuk kaum muslimin, fitnah yang keburukannya sangat besar bagi seluruh umat manusia, terutama orang-orang beriman, di mana pada saat itu keimanan kita benar-benar akan diuji oleh Allah. Ketika dajjal datang, nah, orang-orang yang dahulu berlambat-lambat beramal saleh, tidak bersegera melakukan ketaatan, tidak beriman, maka ketika dajjal datang, dia justru menjadi pengikutnya dajjal. Dajjal memberikan tipu daya yang luar biasa. Dia bisa menurunkan hujan dengan perintahnya, dia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dengan perintahnya, bisa menghidupkan orang yang telah mati dan sebagainya. Jadi berbagai macam keajaiban yang ada padanya, yang semua merupakan kehendak Allah dan ujian bagi seluruh umat manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika banyak muncul datang yang luar biasa seperti itu, banyak orang-orang yang beriman boleh jadi beriman kemudian menjadi kafir karenanya, karena lebih mengimani kehebatan dajjal. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum dia muncul, maka segeralah kita beramal saleh, segera kita melakukan ketaatan kepada Allah sebelum datangnya hal tersebut sebagai fitnah yang sangat besar, sehingga menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, bahkan bisa menjadikan banyak orang kafir karenanya. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, perkara ketujuh yang sering menjadi penghalang kita dalam melakukan ketaatan adalah dengan datangnya hari kiamat, yang mana kiamat adalah
tanda hancurnya seluruh alam semesta, yang ketika itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan ketaatan, tidak ada amal saleh, tidak ada melakukan kebaikan-kebaikan, kecuali semua apa yang telah kita lakukan dimintai pertanggungjawaban setelah kehidupan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran tentang kiamat, balis sa'atu mau'idatum was sa'atu adha wa ammar. Sebenarnya kiamat itulah yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih berat, yakni lebih dahsyat dan lebih hebat kehancuran serta kerusakannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika alam seluruhnya hancur, tentu tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal-amal soleh. Adapun sebelum itu, ketika kita punya kesempatan, segeralah beramal soleh, segeralah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inilah 7 penghalang yang menjadikan kita terhalang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana apabila itu telah datang, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk melakukannya. Karena itu, di saat kita saat ini masih diberikan Allah nikmat hidup, masih sehat, masih diberikan kemampuan untuk beramal saleh, maka segeralah kita beramal, jangan ditunda-tunda sebelum 7 penghalang seperti yang telah disebutkan itu tadi datang. Semoga hadis yang telah dibacakan ini menjadi penyadar, menyadarkan dan mengingatkan kepada kita semua agar kita segera di dalam melakukan ketaatan amal saleh, dan hanya kepada Allah Ta'ala sajalah kita memohon pertolongan agar kita diberikan kemampuan untuk beribadah, untuk beramal saleh, dan istiqamah di atas perkara tersebut sampai kematian datang menjemput kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk terus melakukan ketaatan, terus melakukan amal soleh, bersungguh-sungguh padanya, sehingga ketika 7 perkara tadi datang, kita sudah siap untuk kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimussalam.